Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat Mbak Ratna sama Mbak Rofi. Oke, kita di kelas baru dan juga di semester baru ya. Dan juga PPKN. Cuma kayaknya nanti PPKN kita skip. Soalnya saya dari tadi upload modul itu tampilannya seperti ini, layar putih terus. Udah berkali-kali saya coba upload dan hasilnya tetap sama. Kayaknya karena masalah jaringan di tempat saya. Jadi mohon maaf ya, kayaknya nanti malam ini PPKN-nya kita skip dulu. Kita rapel di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, untuk malam ini kita akan membahas mengenai paragraf. Selain paragraf induktif, itu juga nanti ada mengenai masalah menulis surat lamaran kerja. Nah, sebelumnya sampai ke belakang-belakang, kita ke bahasan yang awal dulu, yaitu mengenai membaca intensif paragraf induktif. Yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi ciri-ciri teks berpola induktif. Jadi sebelum kita masuk ke inti pokoknya, kita pelajari dulu apa sih arti dari suatu paragraf ya. Di sini ada dua pengertian dari paragraf, yaitu yang pertama, paragraf itu adalah bagian dari telaah wacana dalam bahasa Indonesia. Arti yang lain dari paragraf yaitu adalah rangkaian beberapa kalimat yang saling terjalin dan mengandung sebuah gagasan atau topik utama yang sedang dibahas di dalamnya. Jenis paragraf itu sendiri sebenarnya ada 3 ya, yaitu deduktif, ada paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Sekilas aja, kalau paragraf deduktif itu inti paragrafnya ada di depan, sedangkan kalau induktif itu di belakang, kalau campuran itu ada di depan dan di belakang awal paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf induktif. Kalau paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau induktif ya, sifat dari paragraf induktif itu adalah khusus menuju ke pernyataan umum. Jadi dia bersifat khusus dulu, menceritakan sesuatu yang khusus, kemudian baru menyebar ke umum. Paragraf deduktif ini biasanya diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu yang berupa fakta, contoh, rincian yang bersifat khusus, ataupun bukti-bukti yang disimpulkan ke dalam satu kalimat pada akhir paragraf. Pola kalimat dari paragraf induktif sendiri itu seperti ini ya tadi. Dari khusus ke umum. Jadi khusus dulu, baru dia berakhir di umum. Penjelas terlebih dahulu, baru kesimpulan. Nah, di sini ada ciri-ciri paragraf dengan pola induktif. Ciri yang pertama itu dia diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan juga diakhiri dengan pernyataan umum. Dan di sini ciri yang kedua itu adalah kesimpulan, merupakan kalimat utama yang terdapat pada akhir paragraf. Itu tadi kedua ciri dari induktif ya. Jadi dia seperti di slide sebelumnya yang sudah dijelaskan. Jadi dia itu awalnya itu berisi penjelasan yang sifatnya khusus, kemudian nanti diakhiri dengan pernyataan umum. Dan pernyataan umum itu nanti bisa berupa kesimpulan yang berada di akhir paragraf.
Di sini ada beberapa jenis paragraf induktif, ada 3 jenis, yaitu ada generalisasi, analogi, dan juga sebab akibat. Yang pertama kita bahas ini adalah generalisasi. Jadi generalisasi ini adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Jadi bisa kita katakan generalisasi ini merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Dan di dalam pengembangan karangan, generalisasi ini perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta, contoh, data statistik, dan juga sebagainya yang merupakan spesifikasi atau ciri sebagai penjelasan lebih lanjut. Jadi di sini harus ada penunjangnya ya kalau generalisasi. Ada data yang mendukung seperti fakta, contoh, ada juga data statistiknya ya. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama ini, contoh di slide ini ada yang mau membacakan antara Mbak Ratna sama Mbak Rofi. Semoga bisa ya. Gimana? Ada yang mau membacakan contohnya? Nggak ada sautan ya. Oke lah, kalau nggak ada sautan berarti saya yang bacakan ya. Untuk generalisasi, contoh yang pertama itu adalah pemerintah mendirikan sekolah sampai ke pelosok, puskesmas didirikan di mana-mana, lapangan kerja baru diciptakan, pembangunan rumah ibadah diperbanyak atau dibantu pemerintah. Memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu adalah setelah ujian anak-anak diperiksa. Ternyata nilai mereka beragam. Sebanyak 20 siswa nilainya melebihi standar kelulusan. 10 siswa mendapatkan nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang pun yang mendapat nilai di bawah standar. Bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini cukup berhasil. Nah, jadi di antara dua contoh ini seperti yang dijabarkan sebelumnya ya, itu dia mengawalinya dengan penjelasan terlebih dahulu, baru bisa kita tarik kesimpulan di akhir. Itu kalau generalisasi. Kemudian jenis paragraf induktif selanjutnya itu ada analogi. Ini chatnya kayaknya masuknya telat ya. Saya bingung kalau masalah sinyal kayak gini. Analogi ya. Kalau analogi itu adalah pola penyusunan paragraf yang berupa perbandingan dari dua hal yang memiliki sifat yang sama. Dan pengembangan paragraf secara analogi ini didasarkan adanya anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam hal yang lain. Contohnya ini dibaca sama tadi yang pertama kali Mbak Rofi ya. Ada dua contoh pertama sama contoh kedua. Nggak bisa ya.
nggak ada suaranya mbak, di tempat saya masih muter mbak, sepertinya sinyal ya nih. Nah, halo mbak Rofi. Saya membaca di masa tua membutuhkan usaha yang disedangkan karena daya tangkap Indonesia ini sudah sangat berkurang. Tanpa yang dikenal tahun potensi sekuler tempat ini kan adalah ini yang menguatkan hatinya. Pensil itu sangat lunak dan menghasilkan garis-garis hitam dan oleh karena itu selama tahun dia selalu memakai pensil untuk membuat ini itu bacanya apa sih? Vignette mbak. Oh, tetapi ketika ia berdiri di rumah di sebuah komplek kecamatan, dia kehabisan bensin. Dia mencari beberapa toko di kota itu tidak. Akhirnya, daripada tidak dapat coret-coret, dia membeli mereka yang sama lelahnya dengan stapler 4 ini tentu akan menghasilkan yang bagus juga putusnya. Oke, terima kasih ya mbak ya. Jadi di contoh ini seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, jadi ada perbandingan ya, analogi itu ada perbandingan. Ada perbandingan dari dua hal yang dia memiliki sifat yang sama. Gambar vignette itu apa ya? Gak ada contohnya sih ya. Saya mau ngasih contoh, googling dulu juga internet di tempat saya, googlenya muternya lama mbak. Jadi kalau vignette itu kayak gambar ilustrasi yang bentuknya itu dekoratif, yang berfungsi sebagai pengisi ruang kosong pada kertas narasi. Kurang lebih sih seperti itu kalau untuk penjelasan vignette-nya. Cuma kalau untuk gambarnya saya bingung. Bingung ngepostnya gimana gitu. Ya kayak gambar hiasan ya bisa sih mbak, itu kayak gambar hiasan, cuma lebih polanya lebih detail dan dia mainnya main di garis gitu. Sebenarnya kalau internetnya lancar gitu saya downloadin, saya uploadin gitu, tapi ngupload itu susah. Iya di Google ada mbak. Tempat saya internetnya beneran gak support soalnya. Oke mbak Rafi udah lihat ya. Kelihatan ada gambarannya ya kalau vignette itu seperti apa. Kadang itu nggak keluar kok nanti kalau di UTS atau di UAS. Oke, selanjutnya jenis paragraf induktif yang ketiga itu adalah sebab akibat. Kalau sebab akibat ini adalah proses penalaran yang dimulai dengan mengemukakan fakta yang berupa sebab dan sampai pada kesimpulan yang merupakan akibat.
Di sini ada dua contoh lagi. Mbak Ratna ya. Tadi Mbak Rofi udah, semoga lancar ya Mbak ya. Kok muter banget ya Mbak ya, Mbak Ratna ya. Kayaknya roman-romannya nggak bisa nih Mbak Ratna. Ini suara saya kedengeran nggak sih Mbak? Tuh kan. Aduh, nggak bisa ya. Oke, untuk contohnya saya sampaikan dulu aja. Jadi, contoh dari jenis induktif sebab akibat yang pertama itu adalah seperti ini. Bapak Rohmat adalah pekerja keras, sampai-sampai ia melupakan waktu dan pola makan yang teratur. Akhir-akhir ini Bapak Rohmat tidak masuk kerja. Ia divonis menderita penyakit tipes akut. Oleh karena itu, ia harus segera mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, saat ini kita sudah memasuki musim penghujan. Banyak sampah yang menumpuk akibat kita sering membuang sampah sembarangan. Terlebih lagi, mendangkalnya permukaan saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan banjir selalu datang setiap hari. Jadi dari dua contoh ini kita bisa tahu ya, kalau yang di awal-awal penjelasan itu dia mengemukakan sebuah fakta terlebih dahulu, dan itu bentuknya adalah suatu sebab. Kemudian nanti di akhir paragraf itu akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan akibat dari sebab di penjelasan sebelumnya itu. Nah, ini selesai untuk masalah paragraf. Saya sebenarnya gregetan sih ya, karena sinyalnya itu nggak bisa diajak kompromi. Saya sedih. Mbak Ratna juga nggak bisa ya Mbak ya. Oke. Sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, untuk bahasan mengenai paragraf ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk paragraf induktif ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya suara saya itu jelas atau putus-putus ya?
Halo Mbak, Mbak Ratna, Mbak Rofi. Sebenarnya suara saya itu jelas nggak sih atau putus-putus gitu? Kadang jelas, kadang hilang ya. Ini sinyal tempat saya nih kayaknya. Dan sinyalnya pasti seperti ini. Kalau di Mbak Ratna, suara saya gimana Mbak? Iya, abis hujan di tempat saya Mbak. Habis hujan dan ini mendung. Kayaknya mau hujan lagi. Teman, ini masih mau tetap dilanjut dengan keadaan komunikasinya putus-putus atau mau di-cut? Ya, Mbak Ratna lanjut ya. Kalau Mbak Rofi? Jangan terserah saya menyesuaikan teman-teman aja. Lanjut aja ya. Oke, berarti sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, untuk paragraf induktif ada yang mau ditanyakan? Ya pokoknya ntar kalau tiba-tiba lama ngilangnya seperti kata Mbak Ratna, kasih tahu saya ya. Oke, berarti ini nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut. Waalaikumsalam Mbak Mei. Selanjutnya kita bahas mengenai menulis surat lamaran kerja. Pasti udah pernah ya nulis lamaran kerja antara Mbak Ratna, Mbak Rofi dan juga Mbak Mei. Udah pernah semua? Oke, Mbak Mei udah, Mbak Ratna juga udah ya. Itu kalau boleh tahu um, ditujukan untuk siapa Mbak waktu itu? Oke, Mbak Mei kerja di pabrik, Mbak Ratna untuk pimpinan, Mbak Raffi belajar komputer dengan Pak Bambang. Oke, berarti rata-rata di sini udah pernah membuat ya dengan alasan masing-masing dan ditujukan ke siapanya juga, disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Jadi istilahnya udah punya gambaran kan. Nah, di sini kita belajar lagi mengenai surat lamaran kerja dan bagaimana cara menulisnya. Sebelumnya, surat itu apa sih, ya kan? Surat itu adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Sedangkan kalau surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor
perusahaan ataupun instansi tertentu. Biasanya, surat lamaran pekerjaan ini ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada suatu instansi ataupun suatu perusahaan. Dan di dalam surat lamaran tersebut, nanti seorang pelamar ini akan menawarkan keahlian, kemampuan, atau jasa agar bisa diterima menjadi karyawan atau pegawai di instansi atau perusahaan tersebut. Istilahnya kita mempromosikan diri kita ya. Di sini ada 5 unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu adalah identitas pelamar. Identitasnya itu adalah meliputi nama, alamat, usia, tempat tanggal lahir, dan juga pendidikan. Unsur yang kedua itu adalah jenis pekerjaan yang diminta. Contoh seperti staf accounting atau staf pajak. Ya, seperti itu. Kemudian unsur selanjutnya itu apabila telah mempunyai pengalaman, dicantumkan pengalaman kerjanya. Seperti kita tadi mau mendaftar sebagai staf pajak, sebelumnya kita punya pengalaman bekerja di konsultan pajak, kita cantumkan. Pokoknya kalau kita punya pengalaman, cantumkan pengalaman tersebut di dalam surat lamaran kerja. Lalu unsur yang keempat itu adalah data pendukung yang dimiliki, misalnya ijazah, transkrip nilai, riwayat hidup. Kalau memiliki sertifikat keahlian, dicantumkan juga ya, dilampirkan. Nah, unsur yang kelima itu ada sumber lamaran. Kita sumber lamaran yang ditulis. Ini dapatnya dari iklan, pengumuman, website, atau saudara, seperti itu ya. Sedangkan di sini ada bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan, ada 9 bagian. Waalaikumsalam Mas Dian. Bagian-bagian dari surat lamaran itu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Setelah itu ada nomor surat, ada lampiran, ada hal atau perihal, ada juga alamat tujuan. 6 itu adalah salam pembuka. Salam pembuka, kemudian ada isi surat, kemudian ada salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Sebelum saya lanjut nih, Mas Dian itu sebenarnya kelas berapa? Gimana Mas? Kalau dibolehkan saya tahu, soalnya namanya menurut saya juga nama baru sih ya. Mas Dian ini di kelas berapakah? Di kelas Oh, berarti kalau di kelas A dari KPC kelas 11 semester 4 bener dong masuknya. Iya kan ya, Mbak Rofi?
ABI itu kayaknya KPC aja ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Tadi ke-9 bagian-bagian ini, dan kemudian diisi surat itu ada lagi bagian pokoknya. Kalau diisi surat, isi surat yang pertama itu ada paragraf pembuka, kemudian ada isi surat, ada juga paragraf penutup. Nah, jadi ini ya, 9 poin ini merupakan bagian-bagian dalam surat lamaran kerja yang umumnya ada. Oke, selanjutnya apa sih yang perlu kita perhatikan ya saat kita menulis surat lamaran pekerjaan? Yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan ini harus jelas, singkat, dan juga form sesuai ya. Lalu yang perlu diperhatikan lagi itu adalah kebersihan dan kerapian. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah isinya. Jadi 5 poin ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita akan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada contoh nih, macam-macam kalimat pembuka surat lamaran kerja berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Contoh yang pertama ini, lowongan pekerjaan yang bersumber dari media massa atau surat kabar. Kalimat pembukanya bisa seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 3 Maret 2015 bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan seorang tenaga mekanik, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat diterima sebagai karyawan. Contoh yang pertama ya untuk kalimat pembuka di surat lamaran pekerjaan. Itu kalau kasusnya dia dari media cetak ya, surat kabar. Lalu yang contoh selanjutnya itu kalau seandainya ada lowongan pekerjaan dan sumbernya itu pengumuman resmi dari pengumuman resmi perusahaan atau kantor tenaga kerja. Contoh kalimat pembukanya bisa seperti ini. Berdasarkan informasi dari karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin pada tanggal 3 Maret 2015, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. Ini contoh yang kedua. Ini contoh lainnya ya. Di sini ada lowongan pekerjaan dari media cetak atau surat kabar. Solonet nama perusahaan tersebut. Dibutuhkan segera adalah teknisi monitor dan printer, sales counter komputer, teknisi komputer, dan juga staf marketing dengan syarat 1 sampai poin 8. Nah, gimana cara kita membuat surat lamaran pekerjaan dengan
proses seperti ini ya, maksudnya proses itu kayak lowongan yang seperti tertera di sini di layar. Jadi yang pertama itu adalah hal, ini harusnya ada tanggal ya di atas. Nah, kota, tanggal, ada hal atau perihal yaitu lamaran pekerjaan, lampirannya yaitu satu berkas. Yang terhormat ditujukan Kepala Personalia Solonet di jalan. Ini ada jalannya kan? Jalan Arifin 129 Kepatihan. Lalu Solo kode posnya. Di sini barulah ada isinya. Dengan hormat, dengan adanya iklan di Kompas 2 Maret 2007, dengan ini saya mengajukan lamaran menjadi karyawan di Solonet, yaitu bagian teknisi komputer. Sebagai karyawan, saya akan bekerja keras untuk kemajuan perusahaan Bapak. Berikut ini saya lampirkan. Nah, nih ada lampirannya. 1 lembar fotokopi ijazah terakhir, 1 lembar fotokopi KTP, lalu ada 3 lembar pas foto 4x6, dan juga 1 lembar daftar riwayat hidup. Demikian lamaran dari saya. Besar harapan saya untuk dapat mengikuti tes seleksi. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini contoh kalau kita mau menulis laporan surat lamaran surat lamaran pekerja. Ada juga contoh yang lain. Di sini kalau tadi nggak ada tanggalnya ya. Waalaikumsalam Mas Vicky. Kalau di sini ada nama kota dan tanggalnya. Contoh Jakarta 21 April karena dia dibuat pada tanggal 21 April itu ya. Ada hal dan juga lampiran. Kalau hal ini sama seperti contoh yang tadi, yaitu isinya adalah lamaran pekerjaan. Lalu lampirannya itu adalah satu berkas. Di sini ditujukannya kepada siapa? Yang terhormat Direktur PT Maju Mundur, Jalan Embutan Tular nomor 44 Jakarta. Barulah kita utarakan niat ya. Dengan hormat, melalui surat ini kita Dewi 20 tahun, tamatan SMK Bina Bangsa Jakarta dan kursus kesekretariatan, mengajukan lamaran pekerjaan untuk jabatan sekretaris. Saya dapat mengetik dengan cepat 250 HPM, menguasai komputer, korespondensi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan dapat menangani pembukuan. Excellent ya. Nah, di sini sebagai kelengkapan lamaran ini saya lampirkan ada 6 lampiran sebenarnya. Ya. Yang pertama itu adalah ada daftar riwayat hidup, ada 1 lembar fotokopi ijazah dari SMK, 1 lembar surat keterangan sehat, dan ini nanti diisi sendiri. Banyak ya, ada fotokopi KTP juga biasanya. Di sini atas penutup ya, paragraf penutup, jangan lupa nama terang dan juga tanda tangan. Oke, untuk surat lamaran pekerjaan ada yang mau ditanyakan? Kalau dibuat 2 lembar, kalau dibuat 2 halaman gitu ya, bisa sih bisa. Nggak apa-apa sih Mas. Apalagi kalau seandainya di situ ada pengalaman kerjanya penuh ya, penuh. Ya benar, penuh dan punya banyak pengalaman kerja, itu bisa nyampe 2 halaman, bisa, nggak apa-apa.
Terus kalau surat dari kepolisian, ada juga surat keterangan di kepolisian. Ya, ada yang minta dilampirkan juga SKCK itu kan ya Mbak namanya. Ada juga yang minta dilampirkan SKCK. Kalau perusahaan tersebut minta bisa kita lampirkan, tapi kalau enggak mending nggak usah. Ada juga yang minta surat keterangan bebas narkoba. Jadi semua itu tergantung sama instansinya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Materi terakhir kita malam ini itu adalah menulis menulis surat dinas. Kalau tadi surat lamaran pekerjaan, ini kita mengenai surat dinas. Ada yang udah pernah kalau untuk surat dinas? Iya, surat dinas surat resmi ya Mas Vicky. Masuknya kategori surat resmi. Mbak Mai, cobanya Mbak. Pegawai swasta juga bisa sih kita menulis surat dinas. Oke, lanjut ya. Kita pelajari sedikit mengenai surat dinas. Jadi surat dinas itu salah satu media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi mengenai kedinasan yang dibuat oleh lembaga, pejabat, organisasi atau instansi pemerintah maupun swasta. Nah, tuh Mbak Mei. Jadi nggak harus jadi pegawai negeri dulu baru kita bisa bikin surat dinas tuh, enggak. Dari organisasi kita juga bisa membuat surat dinas, terus dari instansi swasta itu juga bisa kita membuat surat dinas. Surat dinas atau yang biasa disebut dengan surat resmi, sama seperti kata Mas Vicky tadi, ini disebut surat resmi karena biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi seperti pemerintah atau perusahaan swasta yang memiliki kewenangan untuk membuat surat tersebut. Oh, Mas Vicky udah pernah ya? Ditunjukkan untuk siapa Mas waktu itu Mas? Oke, TBM itu taman bacaan itu ya, ke kepala yayasan. Iya, berarti udah paham ya, udah ada gambarannya ya nih ya Mas Vicky ya. Oh, iya, surat resmi itu Mas. Istilahnya surat resmi ya, istilah lain dari surat dinas.
tahu kok Mbak. Oke, lanjut ya. Nah, bahasa surat yang baik itu harus memenuhi beberapa ketentuan. Ada 6 poin ya. Yang pertama itu adalah bahasa yang digunakan itu harus benar atau baku. Jangan pakai bahasa slang ya, atau bahasa tidak baku. Yang sesuai dengan kaidah, entah itu ejaan, pemilihan kata, bentuk kata maupun kalimatnya. Lalu bahasa surat ini harus logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan juga menarik. Poin yang ketiga, bahasa surat yang baik itu adalah isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan juga eksplisit, serta penulisannya itu harus benar. Selanjutnya, poin selanjutnya itu disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Ini yang kelima, seperti yang dilazimkan. Penggunaan bahasa baku dapat membawa wibawa seseorang dan dipandang sebagai lambang status sosial yang tinggi. Lalu poin ke-6 itu adalah bahasanya harus efektif. Jadi bahasanya efektif itu bahasa yang secara tepat dapat mencapai sasaran. Ciri bahasa efektif itu adalah sederhana atau wajar, ringkas, jelas, sopan, dan juga menarik. Eksplisit itu tegas, Mas. Tegas, kemudian to the point, nggak istilahnya nggak bertele-tele ya. Eksplisit itu gamblang. Nah, kurang lebih seperti itu kalau arti eksplisit. Kemudian ada bagian dari surat resmi, ada bagian-bagiannya, ada 11 bagian, 14 ya. Ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, ada lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, ada paragraf penutup, setelah itu ada salam penutup, ada jabatan dan juga tanda tangan, tembusan nama jelas, dan yang terakhir adalah ada inisial. Contohnya nggak kelihatan ya. Waktu itu bentar. Enggak ada ya. Contohnya nggak kelihatan ya. Di sini ada kop surat, ada nama instansi, ada tanggal, bulan, tahun, nomor, sifatnya itu bisa segera atau rahasia atau perihal. Kemudian di sini ditujukan kepada siapa. Ada alinea pertama, isi, lalu ada paragraf penutup. Jabatannya apa, tanda tangan, kalau ada cap dinas dicap juga, nama lengkap, NIP atau nomor induk pegawainya berapa. Kemudian biasanya di sini ada tembusan. Kalau ada tembusan ditulis ya tembusan, seperti itu. Minggu depan ingetin ya kalau seandainya ini contohnya kurang jelas, jadi saya bisa menyiapkan contoh yang gede. Contoh lainnya nih,
Nanti kalau seandainya minta contoh eh contoh surat ya, contoh surat yang tadi message ke saya ya, jadi saya bisa menyiapkan untuk minggu depan. Oke, materi kita malam ini selesai. Untuk yang ini diskusi artikel kita bahas besok aja, soalnya sinyalnya nggak mendukung, jadi saya takutnya semua audio kayak Mbak Ratna tadi kasusnya seperti itu. Ya kan, suaranya hilang-hilang karena sinyal saya merah, Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk malam ini untuk pelajaran bahasa Indonesia? Loading, please wait. Sudah, Mas sayang. Ini udah masuk ke semester 5, udah masuk di kelas yang baru. Insya Allah rekamannya ada, Mbak. Ini baru pertemuan pertama. Sebab itu kita sebenarnya dua pelajaran ya, bahasa Indonesia dan juga PPKN. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya di depan, tapi di awal yang hadir baru Mbak Ratna sama Mbak Rofi, teman-teman yang lain belum hadir kan, jadi saya ulangi lagi. Jadi malam ini harusnya ada dua mata pelajaran, nggak pernah bisa, jadi tampilannya seperti ini, putih polos. Saya upload udah berkali-kali dan hasilnya tetap sama, jadi nge-skip ya, skip dulu pelajaran PPKN untuk malam ini karena bahannya nggak mendukung dan sinyal juga nggak mendukung, jadi saya mohon maaf gitu. Insya Allah nanti kalau bisa kita kebut di pertemuan mendatang ya, kalau teman-teman nggak ngantuk dan nggak capek gitu. Ini ada yang mau ditanyakan untuk bahasa Indonesia? Iya, baiknya sebenarnya sih enaknya ini ya, Mbak, lanjut ya, cuma apa daya, apa daya sinyal di tempat saya nggak support. Iya, Mbak, kalau udah berurusan sama sinyal itu udah bingung ya, Mbak, ya mau disalahin juga nggak bisa. Jengkel iya. Enggak, Mas, santai, Mas. Ini tumben Mas Vicky anteng, nggak kayak biasanya.
Oh, berarti kalau Mas Vicky lagi risuh gitu di kelas, dia lagi galau ya Mbak ya. Kalau anteng berarti dia lagi bahagia ya. Oh iya bener, nggak ada Mbak. Siapa ya Mbak Yuti tuh ya panggilannya ya? Nggak ada soulmate-nya jadi anteng ya Mas Vicky ya. Oh iya, bener Mbak Tia. Mbak Tia udah di Indonesia sih ya. Biasanya yang paling sregep masuk duluan itu Mbak Tia. Oke, back to topic. Ada yang mau ditanyakan untuk bahasa Indonesia malam ini? Mbak, Mas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri aja ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, dan saya juga mohon maaf karena satu pelajaran harus terlewatkan karena masalah sinyal. Saya mohon maaf juga apabila dalam penyampaian materi malam ini ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lagi sekali lagi ya. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.